Annyeonghaseyo yorobun, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ketemu lagi nih sama Mimin di Koreaan Channel. Kali ini Mimin bakal rangkum drama Korea yang masih ongoing, Big Mouth atau Big Mouse. Big Mouse, penjahat kelas kakap yang berhasil menipu dan mencuri kekayaan para konglomerat. Kali ini, Forum NR, Nine Rivers yang mengalami kerugian mencapai 100 miliar won. Big Mouse juga merupakan pengedar narkoba kelas kakap yang mempunyai jaringan sampai ke luar negeri. Tak jarang pembunuhan sadis pun terjadi dalam menjalankan aksinya. Park Chang-ho, seorang pengacara kelas 3 yang kerap kalah dalam persidangan. Tingkat kemenangannya dalam sidang hanya sebatas kurang dari 10% saja. Hal itu membuat ia menjadi banyak hutang dan selalu dimarahi istrinya sampai meminta cerai. Ko Mi-ho, istri Park Chang-ho, merupakan seorang perawat yang percaya diri dan penuh perhatian, serta selalu percaya pada kemampuannya. Park Chang-ho tengah menangani satu kasus, dan ia wajib memenangkan persidangan karena ia telah menghabiskan banyak uang untuk menyuap hakim yang ternyata saat persidangan tiba-tiba diganti. Otomatis ia kalah dalam persidangan dan harus menanggung konsekuensinya. Ia dikeroyok oleh kliennya dan hutangnya pun semakin besar. Ia pun dimarahi oleh istrinya sampai diminta cerai, walaupun sebenarnya hanya sebatas gertakan saja. Park Chang-ho tidak berani pulang ke rumah. Ia pun meminta ayah mertuanya mengemaskan pakaiannya untuk tinggal sementara di kantor. Di tengah-tengah ia berbincang dengan ayah mertuanya. Tiba-tiba, tanpa diduga ia mendapat telepon dari wali kota Gucheon, Choi Do-ha. Ia meminta untuk bertemu dengannya di sebuah tempat pemancingan terpencil. Chang-ho merasa heran, kenapa tiba-tiba wali kota menelponnya. Dengan rasa penasaran, ia pun datang menemuinya. Tanpa basa-basi, Choi Do-ha langsung berbicara pada intinya, bahwa ia ingin mempekerjakan Chang-ho untuk sebuah kasus besar yang melibatkan rekan-rekannya. Kasus pembunuhan rumah sakit Gucheon. Chang-ho merasa heran kenapa ia yang diberikan kasus sebesar itu oleh seorang wali kota. Sedangkan ia sadar diri bahwa ia bukanlah pengacara besar yang selalu sukses dengan kasusnya. Choi Do-ha pun dengan gamblang menjelaskan padanya bahwa ia sengaja memilih seorang pengacara yang menurutnya tidak kompeten dan patuh untuk ia jadikan perwakilan dalam sidang yang sudah ia rancang alur dan hasilnya. Tentunya dengan hakim yang telah ia suap. Awalnya Chang-ho menolak karena ia merasa tangannya akan terkotori. Namun, Choi Do-ha kembali menjelaskan tugas yang harus ia kerjakan, yang ternyata Chang-ho ditunjuk bukan untuk membantu para terdakwa yang merupakan rekan-rekannya, melainkan untuk membantunya menemukan rekaman kamera dashboard dari mobil terdakwa untuk mengetahui siapa pembunuh sebenarnya dan siapa dalangnya. Intinya, ia berperan sebagai agen ganda yang berpura-pura membantu para terdakwa. Chang-ho pun ditawari sejumlah uang yang lumayan besar, dan ia pun berubah pikiran. Ia memutuskan untuk mengambil kasus itu dengan harapan ia bisa sukses dan terkenal, dan bisa melunasi semua hutang-hutangnya supaya istrinya tenang dan senang. Keesokan harinya, Chang-ho memulai pekerjaannya dengan menemui para tersangka di penjara. Ia tercengang ketika dibawa ke sel tahanan yang mewah, yang ternyata khusus para tahanan VIP. Di sana ia mulai memainkan perannya sebagai seorang yang bodoh, yang patuh sehingga ketiga tahanan VIP itu mempercayainya. Tapi Chang-ho tidak sebodoh itu.
Ia meninggalkan cup bekas minumannya di tempat sampah ruangan itu yang telah dipasangi alat penyadap, sehingga ia bisa tahu apa yang mereka bicarakan. Dan benar saja, dari upayanya itu, Chang Ho berhasil mengetahui tentang keberadaan kamera dashboard itu, yang ternyata ada pada istri Han Jae-ho, salah satu tersangka. Ia pun segera melaporkannya pada wali kota Choi Do-ha. Singkat cerita, Choi Do-ha dan Chang Ho datang mengunjungi Ji-hye, istri dari salah satu tersangka elit, Han Jae-ho. Dan rekaman kamera dashboard pun jatuh ke tangan Chang Ho. Chang Ho membuka file kamera tersebut dan di sana terlihat 3 tersangka elit membunuh Profesor So, dokter rumah sakit Gucheon. Dalam rekaman tersebut, tersangka membahas tentang makalah Dr. So yang dilarang untuk diterbitkan. Dari rekaman itu pun dapat disimpulkan bahwa ada kaki tangan lain yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Langkah berikutnya, Chang Ho menemui Gong Ji-hoon, orang yang ia curigai sebagai kaki tangan pembunuhan Dr. So. Karena Gong Ji-hoon merupakan sesama anggota Nine Rovers yang terkenal elit bersama ketiga tersangka yang sudah tertangkap. Gong Ji-hoon merupakan seorang konglomerat dan tentunya tidak akan mudah bagi Chang Ho untuk menanganinya. Di sana, Chang Ho mencoba bertransaksi dengan Ji-hoon. Ia memintanya untuk membeli rekaman itu seharga 3 miliar won. Dengan ancaman bahwa namanya terlibat dalam pembunuhan itu. Tentu saja Gong Ji-hoon tidak tertarik dan malah balik mengancam Chang Ho. Setelah itu, Chang Ho pun berniat untuk memberikan rekaman itu pada jaksa, alih-alih memberikan pada wali kota yang sebelumnya memintanya. Karena itu, wali kota pun merasa Chang Ho mengkhianatinya. Hari itu hari ultah pernikahannya yang ketiga. Ia mengajak istri dan ayah mertuanya makan bersama di sebuah restoran mewah. Di pertengahan acara, Chang Ho mendapat telepon dari jaksa dan Chang Ho pun bergegas untuk menemui jaksa tersebut. Ketika berjalan menuju keluar, ada seorang waiters yang memberinya minuman dengan ramah dan Chang Ho pun mengambilnya, serta langsung meminumnya tanpa rasa curiga. Karena itu, Chang Ho mengalami kecelakaan. 당연히 난 안 죽었지. 우리 미호가 어디서 점을 봤는데 내가 땀복은 없어도 명주는 길다. 근데 눈을 뜨니까 내가 세상에서 가장 역같은. Bersambung ke episode 2. Episode 2 diawali dengan kilas balik Chang Ho ketika masih muda. Dia melakukan lompat galah dan menyapa Miho yang kala itu sedang berlatih mayoret. Saat ia melakukan lompat galah, tongkatnya patah dan dia terjatuh. Ia terbangun dan ternyata ia sedang berada di rumah sakit karena kecelakaan yang menimpanya di episode 1. Ketika ia mulai pulih dan hendak kembali ke rumah, Chang Ho didatangi polisi dan dituduh telah menyalahgunakan narkoba yang mengakibatkan ia kecelakaan. Chang Ho pun ditahan. Sesampainya di sel tahanan sementara, Chang Ho meminta bantuan sipir untuk menghubungi wali kota Gucheon, Choi Do-ha. Ia berniat meminta bantuan padanya, namun Choi Do-ha merasa sudah terhianati oleh Chang Ho karena sebelumnya Chang Ho sempat menemui Gong Ji-hoon untuk menjual rekaman kamera dashboard. Alih-alih memberikan padanya dan mempercayakan padanya. Polisi pun menggerebek kantor Pak Chang Ho dan di sana mereka menemukan sejumlah uang, narkoba bahkan senjata api. Dan dia pun ditetapkan sebagai Big Mouse, penjahat, penipu besar yang selama ini menjadi buronan. Chang Ho akhirnya dikirim ke penjara Gucheon dan menjadi berita heboh di seluruh penjuru negeri. Wajahnya terpampang di berbagai berita dan dalam sekejap ia menjadi terkenal karena dianggap sebagai Big Mouse, sang penjahat nomor 1 di Korea.
Ia tak menyangka akan menjadi terkenal dengan cara yang menyedihkan seperti sekarang. Di dalam penjara, Chang Ho diperlakukan dengan kejam oleh para tahanan elit yang sebelumnya sempat ia sadap. Bahkan ia hampir terbunuh. Beruntung saat itu kepala sipir penjara datang tepat waktu dan Chang Ho berhasil diselamatkan. Sebelumnya kepala sipir mendapat perintah dari Gong Ji-hoon supaya tidak menyentuh Chang Ho karena kemungkinan Chang Ho adalah Big Mouse yang sebenarnya, seperti apa yang diberitakan media. Ia ingin Big Mouse tetap hidup supaya uang yang telah ia curi bisa kembali padanya. Sementara itu, Mi-ho mencoba mengunjungi Chang Ho di penjara. Namun Chang Ho menolak kunjungan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk bertemu Mi-ho. Mi-ho pun kembali dan dalam perjalanan ia baru mengetahui apa yang dituduhkan terhadap suaminya, bahwa Chang Ho dituduh sebagai Big Mouse. Saat itu Mi-ho diwawancara oleh salah satu media dan ia menegaskan bahwa suaminya bukanlah Big Mouse. Ia pun mengungkapkan bahwa ia akan selalu mendukung suaminya itu. Chang Ho mulai putus asa. Ia meminta teman yang sekaligus pengacaranya untuk menyiapkan surat cerai. Ia berniat menceraikan Mi-ho supaya Mi-ho tidak terbebani olehnya. Ia pun berupaya mengakhiri hidupnya dengan memprovokasi tahanan-tahanan killer supaya membunuhnya. Namun upaya itu tidak berhasil karena berbagai alasan. Di samping itu, Mi-ho jelas menolak bercerai dari Chang Ho. Ia bertekad untuk selalu menemaninya. Ia berupaya sekuat tenaga untuk membebaskan Chang Ho dari penjara. Mi-ho memutuskan untuk pindah kerja ke rumah sakit Gucheon dengan tujuan untuk mencari makalah Dr. So, dokter yang terbunuh dalam kasus rumah sakit Gucheon. Karena sebelumnya disebutkan bahwa Dr. So diduga dibunuh karena ia berniat menerbitkan makalah yang tengah ia susun. Tidak diketahui apa isi makalah tersebut sehingga menyebabkan dirinya terbunuh. Maka dari itu, Mi-ho bertekad mencari makalah itu supaya bisa membebaskan Chang Ho. Di sisi lain, Chang Ho masih bertekad untuk bisa mengakhiri hidupnya. Di suatu waktu saat ia makan siang, ia terpikir bahwa di penjara, pembunuh terkejam ialah sipir penjara. Maka dari itu, ia mencoba berpura-pura kabur dari penjara supaya ia ditembak mati oleh sipir penjara. Chang Ho pun dikepung oleh para sipir. Ia dibidik oleh sipir penembak. Hanya dengan satu perintah, peluru itu bisa langsung menembus jantungnya. Dan sangat disayangkan upayanya pun berhasil membuat kepala sipir geram dan memerintahkan untuk langsung membunuh Chang Ho. Demikian rangkuman drama Korea Big Mouth atau Big Mouse episode 1 dan 2. Tentunya ada banyak hal yang membuat penasaran ya, Yorobun. Siapakah yang menjebak Chang Ho? Siapakah sebenarnya Big Mouse? Dan apakah Chang Ho bisa selamat dari tembakan sipir? Tunggu kelanjutan ceritanya di Korean Channel. Mimin mohon dukungannya supaya bisa semangat terus melanjutkan video-video rangkuman dan ulasan drama Korea berikutnya dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.